Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi tentang pengaruh unsur paduan pada besi dan baja. Mereview materi kita sebelumnya terkait dengan logam besi atau logam peru. Antara lain, logam peru itu ada 3, baja, besi, dan besi tuang. Baja ini memiliki sifat yang dapat dituang dan ditempa, ulet atau elastis, relatif tidak mudah korosi, keras, dan mahal. Sedangkan besi tuang ini sifatnya mudah dituang, tetapi sukar dibentuk, biaya prosesnya murah, sifatnya getas atau rapuh, dan dapat kita aplikasikan untuk peralatan atau bagian-bagian mesin. Sifat-sifat besi dan baja ini tentunya dipengaruhi juga oleh unsur-unsur yang terdapat dalam besi dan baja. Nah, hari ini kita akan mempengaruhi pengaruh unsur-unsur ini pada besi dan baja akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengaruh kandungan unsur kimia dalam besi kasar atau weak iron. Misalnya unsur karbon, adanya unsur ini mempengaruhi kekerasan dan lunaknya besi. Kemudian unsur mangan ini akan mempengaruhi besi dan baja dengan menghambat penguraian grafit dan mempermudah pembentukan. Warna besi cenderung putih dan sifatnya lebih keras dan lebih kuat. Selanjutnya adalah unsur fosfor. Ini keberadaannya akan mempengaruhi besi mudah cair dan bila dingin memadat keras dan rapuh, mempengaruhi warna putih, tidak dapat dibentuk simentit atau grafit dan perit besi jika mengandung fosfor ketika padat. Unsur silikon ini akan mempermudah membentuk grafit, sifatnya rapuh panas dan warnanya kelabu. Adanya unsur sulfur atau belerang ini akan memberikan cairan yang tebal, sukar dituang, rapuh, dan tahan gesekan. Selanjutnya unsur yang mempengaruhi sifat baja atau baja paduan. Adanya unsur nikel ini akan memberikan sifat yang liat, kuat terhadap tarikan dan tahan karat. Unsur kromium di dalam baja akan memberikan sifat yang liat, keras, dan tahan aus. Jika kromium ini kita campur dengan nikel, maka baja yang dihasilkan akan memiliki sifat yang lebih baik dan tahan karat. Unsur mangan akan mempengaruhi sifat baja seperti mengkilap pada permukaannya, kuat, dan tahan panas. Unsur silikon dan tungsten ini akan memberikan sifat terhadap elastisitas dan ketahanan panas atau tak cepat aus karena pengaruh panas. Unsur molibdenum akan mempengaruhi sifat kekuatan pada baja dan kelihatan pada temperatur tinggi. Contohnya itu roda gigi. Sedangkan vanadium, unsur ini keberadaannya di dalam baja akan memberikan butir-butir yang halus pada baja. Kemudian bila vanadium kita campur dengan krom, maka akan memberikan sifat kuat dan tahan aus. Contohnya pada roda gigi atau batang penggerak. Sedangkan unsur kobal ini akan mempengaruhi sifat baja seperti kekerasan, meskipun dalam keadaan panas dan tahan aus. Secara umum, unsur-unsur ini sengaja kita tambahkan untuk menaikkan sifat mekanik baja, menaikkan sifat mekanik pada temperatur rendah, dan meningkatkan daya tahan terhadap reaksi kimia, baik oksidasi maupun reduksi.
Secara umum, baja paduan diklasifikasikan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah baja paduan khusus yang mengandung satu atau lebih logam-logam seperti nikel, kromium, magnesium, molybdenum, tungsten, dan vanadium. Yang kedua adalah high speed steel yang mengandung karbon dalam kisaran 0,7% sampai dengan 1,5%. Di mana high speed steel ini penggunaannya untuk membuat alat-alat potong seperti drill, reamer, countersink, dan milling cutter. High speed steel ini disebut karena alat potong ini dibuat dengan material yang dapat kita operasikan 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan carbon steel. Memang harganya dari high speed steel ini 2-4 kali lipat daripada carbon steel. Baja tahan karat ini untuk baja paduan dengan sifat khusus, contohnya adalah stainless steel atau baja tahan karat. Memiliki daya tahan yang baik terhadap panas, karat, dan goresan atau gesekan. Tahan temperatur rendah maupun tinggi. Kemudian baja tahan karat atau stainless steel ini memiliki kekuatan yang besar dengan massa yang kecil, sifatnya keras, liat, densitasnya besar, dan permukaannya tahan paus. Tahan terhadap oksidasi, kuat dan dapat kita tempa, mudah kita bersihkan dan mengkilat. Sepertinya sangat menarik untuk terlihat. Baja paduan khusus lainnya seperti High Strength Low Alloy Steel atau HSLS ini memiliki sifat kekuatan tarik yang tinggi, anti bocor, tahan terhadap abrasi, mudah dibentuk, tahan korosi, ulet, sifat mampu mesinnya yang baik, dan sifat mampu lasnya juga tinggi. Baja HSLS ini dapat kita proses secara khusus dengan menambahkan unsur-unsur seperti tembaga, nikel, kromium, molybdenum, vanadium, dan kolombium. Kemudian adalah baja perkakas atau tool steel. Ini memiliki sifat yang harus dimiliki antara lain adalah sifat tahan pakai, tajam, mudah diasah, tahan panas, kuat, dan ulet. Tool steel atau baja perkakas ini berdasarkan unsur paduan dan proses pengerjaan panas yang diberikan ini termasuk dalam kelompok yang pertama adalah leather hardening atau carbon tool steel yang ditandai dengan tipe W di dalam IC, kemudian shock resistant atau tipe S, ini memiliki sifat kuat dan ulet, tahan terhadap beban kejut dan rivet loading. Biasanya carbon tool steel ini dipakai untuk membuat pahat, palu, dan pisau. Yang kedua adalah cool work tool steel, diperoleh dengan proses hardening dengan pendinginan yang berbeda-beda. Ada tipe O dan tipe A dan D yang dijelaskan dengan mendinginkan pada minyak dan didinginkan dengan udara. Kemudian hot work steel atau tipe H, ini mula-mula kita panaskan hingga 300 sampai dengan 500 derajat Celcius. Kemudian didinginkan perlahan-lahan.
Karena tipe H ini mengandung tungsten dan molibdenum, maka sifatnya keras. Selanjutnya adalah high speed steel tipe T dan M. Ini merupakan hasil paduan baja dengan tungsten dan molibdenum, tetapi tidak kita lunakkan. Dengan sifatnya yang tidak mudah tumpul dan tahan panas, tetapi tidak tahan terhadap beban kejut. Campuran karbon tungsten atau tipe F, sifatnya adalah keras, tapi tidak tahan aus dan tidak cocok jika untuk beban dinamis serta pemakaian pada temperatur tinggi. Demikianlah materi kita terkait dengan pengaruh unsur-unsur kimia dalam logam, terutama pada besi dan baja. Jika ingin mengembangkan pemahaman lebih lanjut terkait dengan unsur-unsur yang sengaja kita tambahkan ini dan pengaruhnya terhadap besi dan baja, dapat dipelajari di dalam buku material teknik Sari NH 2018. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.